Selamat datang di Arah Baru. Di ruang sunyi ini kita belajar mendengar suara yang paling sering kita abaikan. Suara dari dalam diri sendiri. Kita hidup di dunia yang bising, dipenuhi tuntutan, ekspektasi, dan ilusi kesuksesan instan. Tapi justru dalam kebisingan itulah kita diajak untuk berhenti sejenak, merenung, memilah mana yang sejati, mana yang semu. Filosofi Stoik mengajarkan satu hal yang sederhana namun dalam. Bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak memilih kelahiran, tidak memilih keadaan, tapi kita bisa memilih sikap, dan dari sikap itulah arah hidup kita berubah. Di Arah Baru, kita tidak mencari jalan cepat, kita mencari jalan yang utuh. Jalan yang membawa kita pulang pada diri kita yang sejati. Hari ini kamu mungkin sedang berada di persimpangan yang tidak mudah. Keputusan yang kamu ambil tidak besar di mata orang lain, tapi kamu tahu, itu berat, dan itu benar. Karena keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil hari ini, diam-diam sedang membentuk siapa kamu besok. Kita mulai dari sini. Tidak ada satupun orang yang tumbuh dari hidup yang selalu nyaman, karena kenyamanan seringkali adalah perangkap yang terlihat seperti hadiah. Ketika kamu memilih disiplin, kamu sedang memilih jalan yang tidak langsung menyenangkan, tapi penuh makna. Kamu memilih bangun lebih awal padahal tidak ada yang menyuruh. Kamu menunda hiburan padahal tubuhmu ingin bersantai. Kamu menyelesaikan pekerjaan meski tidak ada yang memuji. Itu semua bukan karena kamu sedang menyiksa diri, tapi karena kamu sedang membangun dirimu. Stoikisme percaya bahwa kekuatan sejati manusia terletak pada prohairesis, kemampuan untuk memilih sikap, bahkan di tengah situasi yang tidak ideal. Disiplin adalah bentuk paling nyata dari prohairesis. Kamu tidak bisa mengatur dunia, tapi kamu bisa mengatur dirimu. Kamu bisa memilih untuk tidak dikendalikan oleh rasa malas, oleh keinginan sesaat, oleh emosi yang datang tiba-tiba. Dan disitulah kemenangan kecil setiap harinya dimulai. Kamu mungkin tidak akan langsung melihat hasil dari disiplinmu hari ini. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada sorotan, tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Karakter, disiplin, adalah fondasi dari karakter kuat. Dan karakter tidak bisa dibentuk oleh ucapan, hanya bisa ditempa oleh tindakan yang konsisten meski tidak ada yang melihat. Memilih disiplin berarti kamu sadar bahwa kemajuan bukan soal kecepatan, tapi soal arah dan ketekunan, bahwa tidak apa-apa bergerak lambat asalkan kamu tidak berhenti, bahwa kenyamanan yang terus dicari justru membuatmu tumpul, malas, dan jauh dari tujuan. Kenyamanan memang menggoda, tapi kamu mulai belajar bahwa kenyamanan tanpa arah hanya akan menenggelamkanmu dalam siklus stagnan. Sebaliknya, disiplin akan membawamu ke tempat yang belum pernah kamu bayangkan. Bukan karena jalannya mudah, tapi karena kamu menjadi cukup kuat untuk menapakinya. Akan ada hari-hari di mana kamu ingin menyerah. Kamu bertanya, apa gunanya semua ini? Tapi percayalah, suatu hari nanti, saat kamu berdiri lebih tegak, lebih kuat dan lebih tenang, kamu akan tahu jawabannya. Kamu akan menoleh ke hari ini dan berkata, terima kasih karena dulu aku tidak memilih yang mudah. Terima kasih karena dulu aku memilih untuk disiplin, meski tak ada yang melihat. Terima kasih karena hari ini aku berdiri dengan lebih berharga. Ada satu bentuk keberanian yang sering luput kita sadari. Keberanian untuk berkata tidak. Bukan tidak karena keras kepala. Bukan tidak karena ego. Tapi tidak karena kamu sedang melindungi nilai-nilai yang kamu pegang. Karena kamu tahu tidak semua ajakan patut diterima, tidak semua peluang layak dikejar, dan tidak semua orang harus terus kamu jaga agar tidak kecewa. Kita sering diajarkan untuk selalu berkata, iya, supaya disukai, supaya terlihat baik, supaya dianggap ringan tangan dan bisa diandalkan. Tapi tak banyak yang memberitahu bahwa hidup yang terlalu banyak iya justru akan menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Dan di titik itulah kamu mulai lelah.
Kamu merasa hidupmu dipenuhi hal-hal yang bukan milikmu, bukan jiwamu, bukan keinginanmu. Tuh, kamu merasa padat tapi hampa, sibuk tapi tak tahu untuk siapa. Itu tanda sudah waktunya belajar berkata tidak. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup seharusnya selaras dengan logos, akal sehat, kesadaran, dan nilai yang tertanam dalam diri. Ketika kamu mengatakan tidak pada sesuatu yang bertentangan dengan prinsipmu, kamu bukan sedang menolak orang lain, kamu sedang menerima dirimu sendiri. Mengatakan tidak memang tidak enak. Mungkin kamu akan membuat seseorang kecewa. Mungkin kamu akan kehilangan relasi. Mungkin kamu akan dianggap berubah, tapi itu harga dari hidup yang jujur. Dan lebih baik kehilangan orang yang tak menghargai batasmu daripada kehilangan arah hidupmu sendiri demi menyenangkan mereka. Kamu tidak egois karena menolak. Kamu tidak jahat karena membatasi. Kamu hanya sedang menjaga ruang agar hanya hal-hal yang benar-benar bermakna yang boleh masuk ke dalam hidupmu. Kamu berkata tidak pada ajakan yang tidak sehat, pada hubungan yang melelahkan, pada peluang yang menjauhkanmu dari misi hidupmu. Dan setiap tidak yang kamu ucapkan dengan sadar sedang membuka ruang bagi satu iya yang lebih tulus di masa depan. Suatu saat nanti kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum, mengingat hari-hari di mana kamu memilih jujur meski tidak nyaman, hari-hari di mana kamu memilih setia pada arahmu sendiri, bukan mengikuti arah orang lain. Dan di saat itu, kamu akan berkata, terima kasih karena dulu aku berani berkata tidak. Terima kasih karena aku tidak lagi hidup untuk membuktikan diri kepada semua orang. Dan terima kasih karena hari itu aku mulai hidup untuk hal-hal yang benar-benar sejalan dengan jiwaku. Tidak semua luka berasal dari bentakan. Banyak luka yang muncul dari halusnya sindiran yang terus diulang. Dari perasaan tidak dihargai, dari ucapan yang mengecilkan, dari suasana yang membuatmu merasa selalu salah hanya karena jadi diri sendiri. Dan lebih sering dari yang kita kira, luka itu datang dari lingkungan yang paling dekat, tempat yang seharusnya jadi ruang pulang, malah jadi tempat kamu belajar menahan napas. Teman yang dulu kamu anggap rumah, kini berubah jadi ladang perbandingan dan persaingan. Komunitas yang dulu kamu yakini sebagai ruang tumbuh, malah perlahan mematikan keberanianmu untuk bicara. Kamu bertahan, kamu mencoba sabar, kamu memberi kesempatan demi kesempatan. Tapi luka yang sama terus kembali, dengan pola yang sama, dari orang yang sama. Sampai akhirnya kamu sadar, bertahan bukan lagi bentuk kekuatan, tapi pengkhianatan terhadap diri sendiri. Dan pada titik itulah, kamu mulai berpikir untuk pergi. Meninggalkan bukan berarti membenci, bukan pula berarti kamu lemah atau kalah. Tapi kadang, meninggalkan adalah satu-satunya cara untuk menghormati harga dirimu yang perlahan terkikis jika kamu tetap tinggal. Filosofi Stoik mengajarkan untuk fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Kamu tidak bisa mengubah hati orang lain. Kamu tidak bisa memaksa lingkungan menjadi sehat kalau memang dasarnya penuh racun. Tapi kamu bisa memilih langkahmu. Kamu bisa memilih menjauh demi menjaga kewarasan dan kemanusiaanmu sendiri. Pergi dari lingkungan yang melukai bukan egois, itu penyembuhan. Kamu berhak berada di tempat yang tidak membuatmu harus terus meminta maaf karena menjadi dirimu. Kamu berhak merasa aman tanpa harus terus waspada kapan luka berikutnya akan datang. Dan kamu berhak untuk tenang, bukan hanya karena orang lain berubah, tapi karena kamu yang memilih melepaskan. Mungkin kamu akan merasa kehilangan, mungkin kamu akan merasa bersalah, tapi rasa itu akan reda dan akan digantikan oleh sesuatu yang lebih besar, rasa damai. Damai karena akhirnya kamu berani mengutamakan dirimu sendiri. Damai karena kamu tidak lagi tinggal di tempat yang membuatmu ragu akan nilaimu sendiri. Dan suatu hari nanti, saat hidupmu mulai dipenuhi dengan lingkungan yang sehat, yang mendorongmu untuk tumbuh tanpa syarat, kamu akan berkata, terima kasih, karena aku pernah berani pergi. Terima kasih karena aku memilih melindungi diriku.
bukan lagi menyakiti demi diterima. Dan terima kasih, karena aku tidak lagi bertahan di tempat yang mengikis cahaya dalam diriku. Ada luka-luka yang tidak terlihat oleh mata, tapi diam-diam menetap di dalam dada. Luka dari pengkhianatan, dari janji yang diingkari, dari perlakuan yang kamu tidak pernah layak terima. Dan di balik semua itu, ada satu beban yang sering kita bawa terlalu lama, dendam. Kita pikir dengan terus mengingat luka itu kita sedang menjaga martabat. Dengan menyimpan amarah kita sedang membalas diam-diam. Tapi semakin hari, kita sadar, luka itu tidak menyakitkan mereka, justru menggerogoti. Kita maaf bukan berarti kamu setuju dengan apa yang mereka lakukan. Maaf bukan berarti kamu melupakan semuanya begitu saja. Dan memaafkan bukan tentang membebaskan mereka, tapi tentang membebaskan dirimu sendiri. Stoikisme tidak pernah menyuruh kita untuk pura-pura kuat. Justru sebaliknya, ia mengajarkan untuk menerima kenyataan dengan jujur, bahwa manusia memang bisa menyakiti, bahwa orang bisa berubah, bahwa tidak semua keadilan datang dalam bentuk balasan, tapi yang bisa kamu kendalikan adalah apa yang kamu bawa hari ini. Apakah kamu akan terus membawa bara amarah itu ke dalam tidurmu, ke dalam hubunganmu yang baru, ke dalam langkah-langkah masa depanmu? Atau kamu akhirnya memilih untuk meletakkannya, demi bisa berjalan lebih ringan? Memaafkan bukan keputusan satu malam, ia adalah proses. Kadang kamu merasa sudah ikhlas, lalu luka itu muncul lagi dalam ingatan. Kadang kamu ingin percaya kamu sudah sembuh, tapi namanya saja masih membuat hatimu bergetar. Itu wajar, yang penting, kamu terus memilih untuk tidak mengobarkan luka itu lagi. Kamu memilih untuk tidak membiarkan mereka tinggal di kepalamu tanpa bayar sewa. Kamu memilih untuk tidak membiarkan masa lalu merusak ketenanganmu hari ini. Dan kamu memilih untuk menjadi pribadi yang lebih besar, bukan lebih marah. Suatu hari nanti kamu akan melihat betapa beratnya keputusan itu. Tapi kamu juga akan sadar, memaafkan adalah bentuk kasih paling dalam kepada dirimu sendiri. Karena saat kamu memaafkan, kamu bukan hanya menyembuhkan luka, kamu sedang membuka jalan bagi cinta, damai, dan hidup yang lebih luas untuk masuk. Dan saat itu tiba, kamu akan berkata, "Terima kasih, karena aku tidak lagi hidup dalam kemarahan. Terima kasih, karena aku memilih memaafkan, bukan karena mereka liam, tapi karena aku layak untuk tenang. Dan terima kasih, karena aku akhirnya bebas." Hidup ini penuh dengan godaan. Godaan untuk memilih yang cepat, yang instan, yang menyenangkan sekarang juga. Padahal, yang mudah belum tentu menguatkan. Dan yang menyenangkan belum tentu membawa kita ke tempat yang lebih baik. Di zaman ini, segalanya bisa didapat dalam hitungan detik. Klik sekali, kamu bisa mengalihkan rasa sepi. Scroll sebentar, kamu bisa melupakan tanggung jawab. Tonton satu video lagi, dan kamu merasa hidupmu sedikit lebih ringan, walau hanya sementara. Tapi kemudian hari berlalu, targetmu tidak tercapai. Mimpimu tak pernah kamu sentuh. Waktumu habis dan yang tersisa hanya penyesalan. Semua itu bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu kalah oleh godaan jangka pendek. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang hanya menyenangkan. Epictetus berkata, "Apa yang menyenangkan saat ini seringkali menjauhkan kita dari kebijaksanaan." Menunda kesenangan bukan berarti kamu anti bahagia. Justru kamu sedang mengarahkan kebahagiaanmu ke bentuk yang lebih tinggi. Kebanggaan. Kebanggaan karena kamu bisa mengatur dirimu sendiri. Karena kamu bisa berkata cukup saat godaan datang. Karena kamu tahu bahwa kesuksesan bukan dibentuk dari satu langkah besar, tapi dari ribuan penundaan kecil yang kamu pilih dengan sadar. Kamu menunda tidur lebih awal demi menyelesaikan tulisanmu. Kamu menolak ajakan yang menggoda demi menjaga progresmu. Kamu melewatkan hiburan sekarang demi ketenangan jangka panjang. Itu semua mungkin tidak menyenangkan saat dilakukan, tapi itulah tanda bahwa kamu sedang tumbuh.
bahwa kamu tidak lagi hidup dengan emosi sesaat, tapi dengan kesadaran yang dalam. Dan ketika kamu akhirnya sampai pada tujuan yang kamu impikan, ketika orang lain berkata, kamu beruntung, kamu akan tersenyum dalam hati, karena kamu tahu, ini bukan soal keberuntungan, ini soal pengorbanan kecil yang kamu ulang hari demi hari. Suatu hari nanti kamu akan menatap dirimu di cermin dan berkata, terima kasih, karena dulu aku tidak tergoda. Terima kasih, karena aku menunda sedikit kesenangan demi sesuatu yang lebih berarti. Dan terima kasih, karena akhirnya aku bisa menikmati hasil yang benar-benar pantas aku terima. Ada satu jenis investasi yang hasilnya tidak bisa langsung dilihat dan tidak bisa langsung dihitung dengan angka. Itulah belajar. Bukan belajar demi ijazah, bukan belajar demi sorotan, tapi belajar demi memperluas batas dalam diri. Di dunia yang serba cepat ini, orang cenderung bertanya, kalau saya belajar ini, hasil nyatanya apa? Kalau saya ambil pelatihan ini, langsung dibayar berapa? Kalau saya habiskan waktu untuk ini, apa balasannya sekarang? Dan jika jawabannya bukan uang, bukan pengikut, bukan pujian, mereka langsung menganggap itu sia-sia. Padahal, banyak hal paling berharga dalam hidup justru tidak terlihat di awal. Stoikisme mengajak kita untuk berfokus pada proses, bukan hasil. Untuk melihat nilai dari tindakan itu sendiri, bukan dari apa yang kita dapat setelahnya. Marcus Aurelius pernah menulis, apa yang baik bagi jiwa tidak selalu mendatangkan tepuk tangan. Belajar adalah satu bentuk kebaikan itu. Saat kamu belajar hal baru, kamu sedang membangun fondasi. Kamu sedang memperluas kemungkinan. Kamu sedang menyiapkan ruang untuk versi dirimu yang belum sepenuhnya lahir hari ini. Mungkin kamu belajar desain, padahal belum ada klien. Mungkin kamu pelajari bahasa asing, padahal belum ada negara tujuan. Mungkin kamu belajar bicara di depan kamera, padahal belum ada audiens yang menonton. Tapi saat kamu terus belajar, kamu sedang menyalakan api yang suatu hari akan menyala lebih terang. Jangan remehkan hal yang belum menghasilkan. Karena nilai sejati dari belajar bukan hanya pada apa yang kamu pelajari, tapi pada siapa kamu sedang menjadi. Kamu sedang melatih disiplin. Kamu sedang melatih ketekunan. Kamu sedang melatih kerendahan hati untuk tetap ingin tahu meski belum dibayar, belum dihargai, belum dilihat. Dan kelak saat kesempatan datang, saat dunia tiba-tiba butuh keahlian yang kamu pelajari diam-diam, saat orang lain baru mulai, kamu sudah siap. Bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena kamu sudah lebih dulu melangkah. Di saat itu, kamu akan berterima kasih kepada versi dirimu yang tak menunggu validasi, yang terus belajar tanpa jaminan, yang percaya bahwa menanam hari ini adalah bentuk cinta pada hari esok. Dan kamu akan berkata, terima kasih karena aku tidak menunggu dibayar untuk jadi lebih baik. Terima kasih karena aku tidak menunggu disorot untuk mulai belajar. Dan terima kasih karena aku tidak menunda menjadi versi terbaik dari diriku meski dunia belum melihatnya. Ketakutan adalah bagian dari hidup. Ia bukan musuh, ia bukan kelemahan. Ia adalah sinyal, sebuah tanda bahwa di baliknya ada sesuatu yang berarti. Tapi terlalu sering kita salah menyikapinya. Kita lari, kita menghindar, kita mencari gangguan cuma agar tak perlu menatapnya. Padahal ketakutan yang tidak dihadapi tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi dan muncul lagi dalam bentuk yang lebih besar di waktu yang lebih tak terduga. Ketakutan itu bisa macam-macam. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup baik, takut mencoba sesuatu yang baru karena takut terlihat bodoh, atau bahkan takut melihat ke dalam diri sendiri dan mengakui luka yang belum selesai. Stoikisme mengajarkan satu prinsip penting. Kita tidak takut pada hal-hal itu sendiri, tapi pada bayangan yang kita bentuk tentangnya. Dengan kata lain, seringkali yang menakutkan bukan kenyataannya, tapi imajinasi kita sendiri. Lari dari ketakutan adalah cara tercepat untuk membuatnya tumbuh diam-diam. Tapi menatapnya, mengakuinya,
dan melangkah walau gemetar. Itulah keberanian sejati. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti kamu memilih tetap bergerak meski takut itu ikut jalan bersamamu. Kamu takut gagal, hadapi. Gagal bukan akhir, itu guru. Kamu takut bicara, hadapi. Suaramu layak terdengar. Kamu takut kecewa, hadapi. Hati yang pernah patah bisa lebih kuat dari sebelumnya. Karena satu-satunya cara untuk menghilangkan bayangan adalah dengan menyalakan cahaya. Dan cahaya itu adalah tindakan. Langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa mengubah jalan besar di masa depan. Kamu tidak harus langsung berani. Cukup sedikit lebih berani dari kemarin. Cukup tidak lari lagi walau masih ragu. Cukup memilih menghadapi walau tanganmu masih gemetar karena setiap kali kamu menatap ketakutan itu, kamu sedang menciptakan versi baru dari dirimu. Versi yang lebih kuat, versi yang lebih sadar, versi yang akan kamu banggakan di kemudian hari. Dan suatu saat ketika kamu melihat ke belakang, melihat betapa dulu kamu gemetar, tapi tetap melangkah, kamu akan berkata, "Terima kasih karena aku memilih menghadapi, bukan bersembunyi. Terima kasih karena aku tidak membiarkan rasa takut menjadi kemudi hidupku. Dan terima kasih karena aku akhirnya bebas, bukan dari rasa takut, tapi dari kuasa yang dulu aku beri padanya." Kita semua punya waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Tapi tidak semua dari kita punya arah yang jelas. Banyak dari kita sibuk, tapi tidak bergerak. Lelah, tapi tidak maju. Seringkali, hidup kita penuh bukan karena terlalu banyak pencapaian, tapi karena terlalu banyak yang kita coba kejar sekaligus. Terlalu banyak iya yang kita ucapkan karena takut mengecewakan orang lain. Terlalu banyak hal yang kita pertahankan, hanya karena kita takut kehilangan, padahal sebenarnya kita sudah tak lagi membutuhkan. Mengatur ulang prioritas terdengar sederhana, tapi pada kenyataannya, ini adalah salah satu keputusan paling berat dalam hidup. Karena artinya, kamu harus jujur. Apa yang sebenarnya penting? Apa yang benar-benar bernilai buatmu? Dan apa yang hanya terlihat penting? Karena tekanan dari luar, stoikisme, mengajarkan kita untuk berfokus hanya pada apa yang berada dalam kendali kita. Dan salah satu hal paling krusial yang bisa kita kendalikan adalah kemana kita arahkan energi, waktu, dan perhatian kita. Kamu tak bisa meraih semua hal dalam satu waktu, dan mencoba memuaskan semua orang hanya akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Jadi kadang langkah terbaik bukan menambah, tapi mengurangi distraksi, mengurangi kewajiban palsu, mengurangi keterikatan pada hal-hal yang tak lagi membawa makna. Kamu mungkin harus melepas sebagian pekerjaan yang selama ini menguras waktu, tapi tidak memberimu arah. Kamu mungkin harus menjauh dari pergaulan yang ramai, tapi kosong. Kamu mungkin harus berhenti mengejar validasi dari luar, dan mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhkan untuk damai? Melepas bukan berarti kalah. Melepas bisa jadi adalah bentuk paling tinggi dari kedewasaan. Karena kamu sedang berkata pada dunia, aku memilih untuk tidak lagi sibuk menjadi semua hal, dan mulai fokus menjadi seseorang yang utuh. Dan ketika kamu sudah berani menyederhanakan, kamu akan melihat hidupmu kembali punya ruang. Ruang untuk bernapas, ruang untuk tumbuh, ruang untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Lalu di masa depan, ketika kamu berdiri dengan tenang di atas pijakan yang kamu bangun sendiri, kamu akan berkata, terima kasih, karena dulu aku berani memilah. Terima kasih, karena aku tidak takut demi langit yang sebenarnya tidak penting. Dan terima kasih, karena aku memilih hidup yang padat makna, bukan sekadar penuh. Tubuhmu bukan sekadar wadah, ia adalah kendaraan untuk menjalani seluruh perjalanan hidupmu. Dan pikiranmu adalah kompas yang mengarahkan langkahmu setiap hari. Tapi seringkali dua hal ini justru yang paling kita abaikan. Kita kejar ambisi, tapi lupa istirahat. Kita sibuk bekerja, tapi lupa bernapas dengan sadar.
Kita terlihat kuat di luar, tapi diam-diam hancur di dalam. Dan kita bilang, tak apa, aku masih bisa jalan. Padahal, itu bukan berarti kamu baik-baik saja. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi mesin. Justru sebaliknya, para filsuf stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius menekankan pentingnya kesadaran penuh terhadap kondisi tubuh dan jiwa. Seneca menulis, tubuh adalah beban, tapi bukan alasan untuk diabaikan. Ia adalah bagian dari keberadaan kita yang perlu dijaga dengan bijak. Karena bagaimana kamu bisa berpikir jernih jika tubuhmu terus kelelahan? Bagaimana kamu bisa membuat keputusan yang baik jika pikiranmu penuh kekacauan? Menjaga tubuh bukan soal tampil ideal, tapi soal memberi tubuhmu rasa hormat. Dengan tidur cukup, makan dengan sadar, bergerak walau sebentar. Dan menjaga kesehatan mental bukan berarti kamu lemah. Justru itu tanda bahwa kamu cukup dewasa untuk mengakui, aku butuh jeda. Aku butuh ruang untuk merasa. Aku perlu merawat pikiranku sebelum ia merusak caraku memandang hidup. Mulailah dari hal sederhana. Minum air putih, berjalan pagi hari, menulis isi pikiranmu, bicara jujur dengan seseorang yang kamu percaya, atau bahkan sekadar duduk diam dan mengizinkan dirimu merasa tanpa perlu buru-buru baik-baik saja. Tidak perlu menunggu hancur untuk mulai merawat diri. Tidak perlu menunggu krisis untuk akhirnya memperlambat langkah. Kamu berhak merawat tubuhmu. Bahkan di saat hidup sedang baik-baik saja, kamu berhak menjaga mentalmu. Meski orang lain mengira kamu kuat, karena di masa depan versi dirimu yang sehat secara fisik maupun batin akan berterima kasih. Berterima kasih karena kamu tidak lagi mengorbankan dirimu sendiri demi ekspektasi orang lain. Karena kamu memilih untuk mencintai dirimu, bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan yang nyata. Dan kamu akan berkata, terima kasih karena aku tidak menunda merawat diri. Terima kasih karena aku mulai mencintai tubuhku dan menjaga pikiranku. Dan terima kasih karena aku akhirnya sadar, diriku sendiri adalah hal pertama yang patut aku jaga, bukan hal terakhir yang aku pikirkan. Di dunia yang kadang terasa dingin dan penuh persaingan, kebaikan hati sering dianggap kelemahan. Orang-orang yang tulus dianggap naif. Orang-orang yang sabar dianggap lambat. Dan orang-orang yang memberi seringkali disalahpahami bahkan disakiti. Tak sedikit dari kita yang pada akhirnya bertanya, apa gunanya tetap baik kalau dunia ini tak membalasnya dengan adil? Lalu kita mulai membangun tembok, menutup diri, menahan kasih karena takut dimanfaatkan, menahan empati karena takut dianggap lemah. Tapi disinilah letak kekeliruannya, karena menjadi baik hati bukan tentang balasan dari dunia, melainkan tentang siapa kamu memilih untuk tetap menjadi, meskipun dunia tidak selalu ramah padamu. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memilih merespons. Marcus Aurelius berkata, jangan biarkan tingkah orang lain merampas kebaikanmu. Karena saat kamu marah, membalas dan berubah karena luka, maka kamu sedang menyerahkan kendali atas hidupmu pada mereka yang menyakitimu. Menjadi baik hati di dunia yang keras adalah bentuk keberanian. Bukan karena kamu tak bisa membalas, tapi karena kamu tahu, membalas bukan jalan untuk damai. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak diseret oleh kebencian. Kebaikan tidak selalu tampak besar. Terkadang, ia hadir dalam bentuk kesabaran menghadapi orang yang sulit. Dalam bentuk kata-kata yang lembut di saat orang lain meninggi. Dalam bentuk perhatian kecil yang tulus tanpa niat disorot. Dan ya, mungkin tak semua kebaikanmu dihargai. Mungkin tak semua niatmu dipahami. Tapi ingat, tujuan hidupmu bukan untuk menyenangkan semua orang, melainkan untuk tidak kehilangan arah dan tidak kehilangan hati. Karena di masa depan, ketika kamu menengok ke belakang, yang paling kamu banggakan bukanlah seberapa keras kamu bisa membalas,
tapi seberapa lembut kamu tetap bertahan. Bukan seberapa kuat kamu menutup diri, tapi seberapa dalam kamu tetap memilih untuk peduli. Dan kamu akan berkata, "Terima kasih, karena aku tetap jadi diriku sendiri meski dunia ingin mengubahku. Terima kasih karena aku memilih untuk tetap manusiawi, bukan menjadi keras hanya karena dunia mengajakku bertarung. Dan terima kasih karena aku memilih menjadi cahaya kecil daripada menambah gelap yang sudah terlalu banyak." Kita tidak pernah tahu pasti kemana langkah ini akan membawa. Tapi satu hal yang pasti, setiap pilihan kecil hari ini akan membentuk jalan besar esok hari. Mungkin hari ini kamu sedang lelah. Mungkin kamu sedang mempertanyakan segalanya. Mungkin kamu sedang sendirian, menanggung keputusan yang orang lain tak mengerti. Tapi percayalah, ada versi dirimu di masa depan yang sedang menunggu untuk mengucapkan satu hal. Terima kasih karena kamu tidak menyerah hari ini. Terima kasih karena kamu memilih jalan yang berat, tapi benar. Terima kasih karena kamu berani berubah, walau harus melepaskan begitu banyak. Jalan ini memang tidak mudah, tapi kamu tidak sendiri. Di arah baru, kita belajar sama-sama, melangkah pelan, tapi pasti. Bersama orang-orang yang juga sedang mencari arah, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, dengan cara yang jujur dan utuh. Kalau kamu merasa naskah ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, bagikan video ini ke seseorang yang sedang butuh harapan baru. Klik like dan tuliskan di kolom komentar. Keputusan apa yang sedang kamu perjuangkan hari ini? Siapa tahu, kata-katamu bisa menguatkan orang lain juga. Dan kalau kamu ingin terus dibimbing dengan pesan-pesan yang menenangkan, reflektif, dan bermakna, jangan lupa subscribe channel Arah Baru. Karena setiap minggunya kita akan kembali dengan monolog yang bisa menemanimu bertumbuh, dalam sunyi, dalam sadar, dalam arah yang baru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kuat, tetap jujur, dan tetap jadi dirimu yang terbaik. Versi yang akan kamu syukuri di masa depan.